We cannot afford to be complacent. Back home, yes, we could be complacent because the society is there as a safety net to catch those that may slip, doubt, etc., and help them back. But here, there is no safety net. There's a family, but the family is not enough. So basically, Islam can survive criticism and doubt when everyone around you is Muslim. The reality, though, is even in a hood of Muslim countries, people are quietly leaving Islam. While I was in Doha, Qatar. Oke, itu hanya salah satunya. Nah, terkait Penny Wuri yang menyinggung Tritunggal, saya berikan satu video dulu. Langsung nanti nyambung Pak Paman Ignas ya. Sekarang kita lihat ada satu video untuk kamu, Penny Wuri ya. Ini videonya bagus nih, ya. Argumentasi yang telak, dianggap telak oleh orang-orang itu tentang kafirnya orang-orang Nasrani. Yaitu ayat Al-Quran apa bunyinya? Laqad kafaral ladina qalu innallaha thalithu. Ini kalau dalam bahasa dikatakan wa intahal amal. Sudah jelas Al-Quran mengatakan telah kafir orang yang menganggap Tuhan itu satu di antara tiga. Padahal kalau kita pelajari dari pandangan para ulama klasik, yang dimaksud oleh Al-Quran itu bukan agama Nasrani secara keseluruhan. Itu kalau kita baca misalnya Al-Milal wa Nihalnya Syahristani, ya, dari bahan-bahan yang disampaikan kepada saya, itu Al-Quran Syahristani, Ibnul Qayyim juga mengatakan hal yang sama, bahwa yang dimasukkan oleh Al-Quran yang kafir itu adalah ada dua kelompok sekte Kristen di zaman itu, satu yang disebut sebagai Mulkaniyah, satu yang disebut sebagai Yakubiyah. Ini orang yang percaya bahwa Tuhan itu tiga dalam zatnya. Tapi seperti kata Imam Ghazali, ya, di dalam bukunya Imam Ghazali yang judulnya Fadhailul Anam min Rasail Hujjatil Islam Al-Ghazali. Di dalam kumpulan Rasailnya Imam Ghazali mengatakan, ya, bahwa Trinitas itu bukan syirik. Kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, Trinitas itu salah satu bentuk tauhid. Imam Ghazali mengatakan dalam Fadhailul Anam bahwa Trinitas itu adalah salah satu bentuk tauhid. Karena apa? Karena kata Imam Ghazali tidak setuju itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan itu enggak. Tapi Trinitas itu bukan syirik. Karena kata Imam Ghazali dalam Trinitas itu tiga Tuhan itu, tiga itu dipahami sebagai tiga sifat. Satu Tuhan dengan tiga sifat. Makanya disebut Trinitas, tri dalam unitas. Tiga sifat dalam satu jauhar. Kata Imam Ghazali. Jadi bukan tiga jauhar. Yang dikritik oleh Al-Quran ketika mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa, itu bukan Trinitas, tapi pandangan Triteisme dari dua sekte yang ada di Jazirah Arab, yaitu sekte Mulkaniyah dan sekte Yakubiyah. Argumentasi yang telak, dianggap telak oleh orang-orang itu tentang kafirnya orang-orang Nasrani. Yaitu ayat Al-Quran apa bunyinya? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Ini kalau dalam bahasa dikatakan wa intahal amal. Sudah jelas Al-Quran mengatakan telah kafir orang yang menganggap Tuhan itu satu di antara tiga. Padahal kalau kita pelajari dari pandangan para ulama klasik, yang dimaksud oleh Al-Quran itu bukan agama Nasrani secara keseluruhan. Itu kalau kita baca misalnya Al-Milal wa Nihalnya Syahristani, ya, dari bahan-bahan yang disampaikan kepada saya, itu Al-Quran Syahristani, Ibnul Qayyim juga mengatakan hal yang sama, yang dimasukkan oleh Al-Quran yang kafir itu adalah ada dua kelompok sekte Kristen di zaman itu, satu yang disebut sebagai Mulkaniyah, satu yang disebut sebagai Yakubiyah.
Ini orang yang percaya bahwa Tuhan itu tiga dalam zat. Tapi seperti kata Imam Ghazali, ya, di dalam bukunya Imam Ghazali yang judulnya Fadailul Anam min Rasail Hujjatil Islam Al-Ghazali. Di dalam kumpulan Rasailnya Imam Ghazali mengatakan ya bahwa Trinitas itu bukan syirik. Kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, Trinitas itu salah satu bentuk tauhid. Imam Ghazali mengatakan dalam Fadailul Anam bahwa Trinitas itu adalah salah satu bentuk tauhid. Karena apa? Karena kata Imam Ghazali tidak setuju itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan itu enggak. Tapi Trinitas itu bukan syirik. Karena kata Imam Ghazali dalam Trinitas itu tiga Tuhan itu difahami sebagai tiga sifat. Satu Tuhan dengan tiga sifat. Makanya disebut Trinitas. Tri dalam unitas. Tiga sifat dalam satu jauhar. Kata Imam Ghazali. Jadi bukan tiga jauhar. Yang dikritik oleh Al-Quran ketika mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa, itu bukan Trinitas, tapi pandangan Triteisme. Triteisme dari dua sekte yang ada di Jazirah Arab, yaitu sekte Mulkaniyah dan sekte Ya'qubiyah. Argumentasi. Oke, meskipun ada sedikit tidak tepat yang disampaikan di video itu, tetapi paling tidak ini adalah salah satu orang yang jujur. Salah satu orang yang jujur dengan data-data yang ada. Ya, meskipun tidak seluruhnya benar. Oke, sekarang kita berikan dulu kepada Paman Ignas Loyola kembali. Silakan Paman. Ya, terima kasih. Ya, tadi saya lupa ya. Ya memang itu tadi yang dikatakan oleh Bapak Dr. Haidar Bagir ya. Jadi memang seperti itu ya. Beliau kan memang pemilik Mizan ya. Jadi Mizan itu kan suatu publikasi ya kayak lembaga produser ya yang bukan kaleng-kaleng kan dia, yang banyak menerbitkan banyak buku-buku tentang pengetahuan, terutama tentang ilmu-ilmu Islaman ya. Jadi apa yang dikomentari oleh Bapak Dr. Haidar Bagir itu bukan suatu yang lemah gitu ya. Justru beliau ini kan memang berdasarkan pengalaman dan keilmuan beliau ya, berkecimpung dalam dunia keislaman dan ilmu ketahuitan ya. Karena kalau kita lihat kan seperti yang saya katakan tadi, di Abu Hasan Al-Asy'ari itu ada 3 hal juga dia katakan itu. Yang pertama itu adalah tentang wujud Allah sendiri kan zat ya, satu. Tapi dia juga katakan ada sifat dari Allah. Terus kemudian ada juga yang afal ya dari Allah. Afal itu artinya perbuatan ya, karya-karya Allah itu. Itu yang 3 rangkaian itu, 3 kesatuan itulah yang menjadi satu kesatuan Allah ya. Terus kemudian kalau Maturidi pun juga berkata demikian. Kalau Ibnu Sina gitu ya, dalam The Book of Healing ya, dia kan bikin satu naskah juga bercerita tentang tauhid. Jadi mereka-mereka ini kan sebetulnya kan pionir ya, awal lah gitu dari konsep tauhid dan kata tauhid sendiri gitu. Jadi dikatakan bahwa tauhid sendiri itu adalah kesatuan dari mahiyat dan wujud. Dan kemudian Imam Al-Ghazali itu mendalami lagi gitu. Ada 3 hal juga gitu yang dia katakan gitu. Pertama itu adalah Tuhan adalah unik. Terus yang keduanya itu cahaya Allah itu adalah Allah sendiri. Kemudian pengetahuan Allah itu adalah Allah sendiri. Itu kan pemikiran-pemikiran yang sebenarnya konseptual ya di zaman itu kan. Gitu. Waktu itu dia tidak bicara gitu, Tuhan itu satu mutlak, nggak ada gitu. Perkataan Tuhan itu di mereka gitu. Baru terakhir ini kan baru kita lihat dari teman-teman Muslim menyatakan tauhid itu adalah esa gitu. Tauhid itu adalah esa itu adalah satu mutlak gitu. Itu nggak ada di zaman itu ya. Karena itu kan sebenarnya kalau saya lihat itu adalah gap pengetahuan ya dari teman-teman Muslim gitu, menanggapi
konteks dalam konsep tauhid sendiri gitu. Dan konsep tauhid itu masih diperdebatkan kan. Jadi Ibnu Taimiyah misalnya gitu, dia mengkritisi juga dari konsep Mu'tazilah, dari kemudian atau konsepnya Asy'ariyah gitu, itu kan dikritik juga gitu, dan sebaliknya. Nah, berkaitan dengan firman. Nah, itu kan saya sih ngelihatnya sih perlu juga gitu dibedakan antara firman dengan produk firman, karena seringkali kan kalau saya sempat diskusi gitu tentang apa yang disebut dengan firman gitu kan. Jadi rekan-rekan muslim juga merancukan juga gitu. Jadi firman itu misalnya alam semesta itu adalah firman. Kemudian makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Tuhan adalah firman. Nah, terus saya katakan apa berarti konsekuensinya kalau misalnya semua yang menjadi ciptaan Tuhan itu adalah firman Tuhan gitu. Konsekuensinya berarti kitab yang Anda sebut sebagai kitab Tuhan itu bukan sesuatu yang istimewa dong gitu, karena semuanya firman kan gitu. Nah, itu patut membedakan antara firman dan produk firman gitu. Dan ini juga perlu dilihat juga gitu, apakah buku sudah dalam bentuk buku, kitab suci sudah dalam bentuk buku itu adalah firman atau produk firman gitu. Karena produk firman pasti fana kan gitu. Nah, saya lihat itu sih kalau ngelihat dari diskusi-diskusi yang selama ini yang kalau saya lihat. Terus kemudian tentang bagaimana membandingkan antara satu naskah misalnya Injil dengan Quran sendiri gitu. Kalau saya lihat memang pasti namanya naskah itu sulit ya mengklaim bahwa tiba-tiba turun dari langit itu. Kalau menurut saya tuh ya kalau secara logika ya itu kan not make sense ya. Jadi sesuatu yang tidak logis lah gitu. Tiba-tiba datang kan tidak ada percetakan juga di atas kan.